Jadi pertanyaannya jadi gini, kalau pangan sudah dikunci, sudah disubsidi sama pemerintah, oke, petani, peternak, pedagang sayur, aku ambil kepastian belinya ya. Jadi kalian gak usah khawatir jika mau ekspansi pertanian kalian, peternakan kalian. Nilainya lumayan fantastis ya, 300-an triliun. Jika pemerintah sudah membeli dan menjamin produk yang dihasilkan oleh petani dan peternak, maka produk ini akan dikemanakan, kan nggak mungkin dibuang toh. Maka ada data yang namanya stunting, geng. Presiden itu perlu langkah politik, perlu langkah jualan elektabilitas, geng. MBG itu pada dasarnya adalah program elektabilitas. Akhir-akhir ini program MBG selalu menjadi sorotan, geng. Ya, kita tahu lah, banyak orang yang mengkritik mulai dari keracunan, bahkan distribusinya yang kacau. Katanya adalah program makan bergizi, tapi faktanya apa yang didapatkan oleh siswa jauh dari kata bergizi. Gorengan, mie, roti, mana gizinya, Pak? Banyak orang yang mengkritik cara habis-habisan cara MBG, geng. Tapi kalian sadar nggak sih sebenarnya kebijakan pemerintah perihal MBG ini udah tepat atau enggak sih? Apakah MBG ini sudah menjadi prioritas, urgenitas, atau gimana? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Sangat amat harus disclaimer, guys. Di sini aku akan berusaha untuk seobjektif mungkin. Aku di sini nggak berpihak ke pemerintah, tapi juga nggak berpihak ke netizen. Ayo kita berpikir secara objektif. Buat kalian yang ingin benar-benar peduli sama Indonesia, ingin peduli sama pemerintah, ingin agar Indonesia berkembang, silakan pantauin video ini sampai secara utuh dan pemahamannya jangan potong sepotong, geng, karena ini video sangat amat urgent dan vital, geng. Tapi kalau kalian hanya cari pembenaran aja, mana salah, mana benar, mana hitam, mana putih, gak usah kalian tonton karena gak ada gunanya. Ini adalah 100% sudut pandangku untuk membedah program MBG ini. Apa itu program MBG? MBG adalah program makan siang bergizi gratis yang diusung oleh pemerintah untuk mengentaskan stunting, geng. Karena data stunting di Indonesia lumayan mengkhawatirkan. Tapi apakah itu urgent? Kalau kita kaji dan kita telusuri lebih jauh, sebenarnya nggak begitu urgent. Yang jadi problem di sini bukan soal MBG-nya, bukan soal makan siangnya, tapi soal pembiayaannya. Karena pembiayaan dari MBG ini nilainya sangat fantastis, guys. Sekitar 385 triliunan kurang lebih, geng. Dan ini menyedot hampir 30% anggaran pendidikan Indonesia. Betul kan? Walaupun secara nggak langsung anggaran pendidikan Indonesia naik menjadi 20% dari total APBN digerus ke pendidikan, geng. Banyak orang yang berasumsi, wah Pak, daripada dikasih makan ke anak-anak untuk stunting belum tepat sasaran, anak orang kaya juga dapat, anak orang miskin juga dapat. Tapi pendidikannya 30% digerus hanya untuk makan, Pak. Ini nggak urgent. Belum lagi kalau kita ngomongin pelaksanaan dan SOP-nya. Banyak pelaksanaan MBG ini keracunan di mana-mana, menunya yang nggak sesuai, dan pokoknya pengolahannya sangat semrawut. Banyak dapur yang dikuasai oleh golongan orang-orang tertentu. Kita tahulah beritanya masif di mana-mana. Jadi saat ini kritiknya, apakah MBG itu tepat? Apakah MBG itu sesuai visi negara ini? Apakah MBG itu dapat membangun pendidikan di Indonesia? Apakah MBG akan menjadi ladang korupsi baru, geng? Kemarin Pak Prabowo berdiskusi dengan beberapa jurnalis, salah satunya Mbak Najwa, jurnalis SCTV, Pak Mardigu, dan lain-lain. Dan di sana ada topik yang menarik tentang efisiensi dan ketahanan pangan, geng. Kita bedah dikit ya, ide kenapa MBG ini dimulai. Mungkin nggak ya kalau pemerintah ini membuat sebuah program MBG dasarnya dan prioritasnya bukan karena makan bergizi atau stunting, geng.
Basic utamanya, motivasi awalnya adalah ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan, swasembada pangan, geng. Karena Pak Prabowo sudah mengusung lama ide ini melalui swasembada pangan, real estate, hilirisasi, dan lain-lain. Jadi direalisasikan melalui program MPG. Hubungannya apa, Bang? Santai, geng, kita bedah pelan-pelan. Jadi dalam dunia ekonomi, untuk menstimulus ekonomi agar berputar ada dua cara, geng, yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Yang pertama adalah demand side. Ya, mensuntik modal ke bawah, geng, ke konsumen. Dan yang kedua adalah supply side, menyuntik modal ke produsen atau pengusaha sehingga produksinya menjadi lebih banyak, barangnya berlimpah dan lebih murah. Kalau kita breakdown saat ini, yang menjadi problem di Indonesia itu apa sih? Apa sih yang menjadi problem? Daya beli masyarakat, pengangguran, atau produksi pangan yang kurang mandiri, geng? Sebenarnya idenya datang dari swasembada pangan, geng. Kalau kita ngomongin swasembada pangan, gimana caranya? Ya, industrinya harus maju dan harus banyak, geng. Ya, intinya ginilah. Kalau kebutuhan kita 8, maka produksinya harus di atas 10 lah, di atas 8 agar kita surplus. Lah, selama ini kita kebanyakan impor, geng. Selama ini beras aja kita impor, gandum kita impor, dan jagung, kedelai kita impor juga. Kan itu sungguh sangat nggak sehat. Maka pemerintah yang sekarang mempunyai ide gimana cara mengubah ini secara drastis, geng. Caranya gimana? Melalui demand side. Ya, demand side, guys. Demand side adalah mengkasih stimulus kepada daya beli masyarakat sehingga akses beli menjadi meningkat, permintaan menjadi meningkat, guys. Kepastian harga dan kepastian beli itu poinnya. Apakah sebelumnya pemerintah itu sering melakukan kebijakan demand side ini? Sebenarnya kalau kita telusuri kebijakan pemerintah selama puluhan tahun ini, kebanyakan adalah produsen side dan supply side lah. Intinya menggunakan uang ke produsen, ke orang kaya. Harapannya agar produsen membuat pabrik, rekrut karyawan, dan lain-lain, pajak, pengampunan pajak, pemutihan pajak, dan lain-lain, semuanya stimulus soal orang kaya. Ya, kita lihat sejarah global, ekonomi global. Amerika melakukan demand side, China melakukan demand side, banyak negara maju yang melakukan stimulus ke bawah, geng. Ya, aku tahu BLT mungkin jadi salah satu faktor demand side yang selama ini pemerintah lakukan, geng. Tapi kalian tahu nggak sih bedanya? Ingat ya, kalau BLT itu ada konteks politik, geng. Kedua, daya beli masyarakat sangat general, nggak bisa terstruktur. Ya, mungkin uang langsung masuk ke masyarakat, langsung terasa, tapi ingat, geng, masyarakat yang terima BLT itu belanja apa, belanja kebutuhan apa, industri apa yang akan maju, itu nggak bisa di-track, geng. Karena bisa buat beli rokok, beli pinjol, beli judol. Intinya sangat amat nggak bisa keprediksi. Sedangkan saat ini melalui MBG, bayangin ya, gimana ya cara Indonesia itu swasembada energi. Maka pemerintah punya anggapan nih, kita akan buat kepastian beli di sektor pangan. Ya, dananya sebentar 388 triliun. Dan yang jenius di sini adalah dana ini pemerintah lakukan efisiensi, dan Pak Prabowo mengklaim bahwa akibat efisiensi ini sudah menghemat sekitar 300-an triliun, geng. Jadi make sense ya, kenapa anggaran ini digeser, yang awalnya pemborosan dana bocor di birokrasi digeser menjadi program untuk stimulus industri pangan Indonesia, geng. Jadi pertanyaannya jadi gini, kalau pangan sudah dikunci, sudah disubsidi sama pemerintah, oke, petani, peternak, pedagang sayur, aku ambil kepastian belinya ya. Jadi kalian gak usah khawatir jika mau ekspansi pertanian kalian, peternakan kalian, nilainya lumayan fantastis ya, 300-an triliun. Itu bukan angka kecil, dan angka ini didapatkan dari efisiensi akibat birokrasi yang kunjungan kerja, rapatnya terlalu banyak, acara seremoni yang kurang efisien, dan lain-lain. Menurutku sampai sini masih make sense ya. Terus yang menjadi pertanyaan adalah satu, teman-teman, jika pemerintah sudah membeli dan menjamin produk yang dihasilkan oleh petani dan peternak,
maka produk ini akan dikemanakan? Kan nggak mungkin dibuang toh. Maka ada data yang namanya stunting, geng. Presiden itu perlu langkah politik, perlu langkah jualan elektabilitas, geng. MBG itu pada dasarnya adalah program elektabilitas. Ya, orang kecil suka kalau anaknya dikasih stimulus makan gratis. Orang kecil masyarakat Indonesia rata-rata itu suka yang berbau gratis, geng. Maka di sini Pak Prabowo selaku presiden menganggap ini adalah satu-satunya peluang yang realistis saling menguntungkan. Dari sisi jangka panjang ini sangat menguntungkan, dari sisi jangka pendek dan politik ini juga menguntungkan. Maka diambillah kebijakan tersebut. Anggaran tadi didapat dari efisiensi dari birokrasi yang nggak efektif, teman-teman. Dan setelah dapat uangnya disuntikan ke kepastian beli di industri pangan, sehingga para petani dan peternak nggak khawatir tuh sama harganya yang naik turun, sehingga petani dan peternak akan ekspansi bisnis mereka akan menjadi kaya dan mereka akan ekspansi bisnis mereka. Dan ini semua sistem juga dialihfungsikan menjadi program makan bergizi gratis, sehingga data stunting juga bisa teratasi, geng. Secara ide menarik ya, tapi secara praktek apakah ini nggak ada resikonya? Apakah ini selalu bagus? Tentunya enggak, teman-teman. Ada dua hal yang harus dipastikan sebelum kita ngomong pelaksanaannya ya. Yang pertama, pastikan barang dari MBG ini atau stimulus ekonomi ini nggak boleh keluar ke luar negeri, teman. Uangnya nggak boleh keluar. Ya, dananya nggak boleh bocor ke luar negeri. Salah satunya adalah impor. Jadi 100% bahan yang digunakan, distribusinya, bahan mentah, dapurnya, piringnya, operasional 100% full harus dari industri lokal, geng. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, supplier, produsen, dapur itu harusnya nggak boleh berafiliasi oleh orang-orang tertentu, oleh partai politik, atau oleh orang-orang di birokrasi. Harus benar-benar meritokrasi, geng. Harus siapa yang menang tender secara fair. Dua poin ini yang menjadi krusial, geng. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Apakah MBG itu nggak ada impor? Setauku kalau bahan mentah nggak ada ya. Walaupun ada ide untuk susu impor di Australia, tapi kayaknya nggak ada eksekusi pemerintah. Tapi yang jelas nampan dari MBG itu impor, geng, di Cina. Ini yang menjadi pertanyaan dan yang harus kita kawal bareng-bareng. Dan yang kedua, apakah dapur MBG, sumber MBG dan sumber dayanya macam-macam itu apakah terafiliasi oleh golongan orang tertentu atau kelompok tertentu atau partai politik tertentu? Jawabannya sebagian iya, geng. Karena kita tahu kemarin ada salah satu anak anggota DPR yang punya puluhan dapur MBG, geng. Jadi kalau dua faktor kunci ini nggak bisa dibebaskan oleh pemerintah, maka niat pemerintah yang ingin menstimulus industri pangan secara fair, maka akan jadi ganjalan besar, geng. Dari sini kita bisa tahu ya, secara ide dan secara konsep ini baik untuk rakyat. Kita jangan menghakimi MBG, wah MBG itu program sampah. Ingat, geng, pelaksanaan dan ide itu dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin MBG secara ide, ini harusnya berpihak ke rakyat kecil dan berpihak ke keberlanjutan jangka panjang, geng. Nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya idenya, geng ya. Eksekusinya cara penganggaran juga ini dari efisiensi, bukan dari membesarkan pajak, geng. Ingat ya, ini penganggarannya dari efisiensi birokrasi yang nggak efektif selama ini. Dan ini dari efisiensi birokrasi yang seremonial, kunjungan kerja dan anggaran itu dialihkan menjadi stimulus yang sifatnya adalah demand set atau uang akan disuntik ke bawah dan daya beli masyarakat. Lama ini pemerintah nggak melakukan itu, geng. Saat ini aja. Dulu mungkin masih ada BLT lah. Sama kalau mau menjelang pemilu mungkin baru uang itu turun ke bawah, geng. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kalau kalian peduli, kalau kalian benar-benar ingin negara ini maju, ayolah kritik secara objektif. Yang dikritik itu jangan programnya, geng, tapi pelaksanaannya. Karena program dan pelaksanaan dua hal yang berbeda. Saat ini ada dua ganjalan besar ini, geng. Yang pertama adalah pastikan dana dari MBG ini industrinya jangan sampai keluar, jangan sampai ada satu faktor yang impor. Dan yang kedua adalah monopoli sumber daya. Ya kita tahulah, banyak dapur yang berafiliasi oleh orang-orang partai, orang-orang politik.
orang-orang DPR dan lain-lain. Ya, walaupun ini oknum, ini yang harus kita kawal, geng. Jadi, jika dua faktor ini sudah dihilangkan, maka industri harusnya akan bergerak secara natural menuju produksi yang melimpah, geng. Biarkan industri pangan bersaing secara sehat dan secara fair. Intinya gitu. Kalau pemerintah mau beras misal, siapa petani yang bisa kasih jaminan stok dan juga harga yang lebih stabil? Mereka bersaing, berinovasi. Maka petaninya akan belajar berlomba-lomba untuk membuat sebuah inovasi agar efektif, efisien, dan lain-lain. Itulah harusnya yang kita kawal, geng. Jadi kalau kita lihat dari kemungkinan itu, jadi make sense nggak sih kalau program MBG itu menjadi urgent, apalagi di tengah kondisi geopolitik dan keadaan global yang nggak menentu ini, geng. Jadi dengan adanya fenomena MBG ini, aku ingin kasih sebuah highlight yang sangat besar. Ingat, geng, gampang terframing dan jangan gampang terbawa opini. Kalian pikir sendiri. Misal nih, Pak Prabowo dan pemerintah saat ini bikin program MBG, keuntungannya untuk beliau dan partai beliau apa ya kira-kira ya? Kalian pikir sendiri deh. Ini kira-kira program ini kepentingannya untuk jangka panjang atau untuk cari proyek, geng? Kalian pikir sendiri. Walaupun secara praktek ini sangat amat jauh dari kata sempurna, geng. Kita kawal itu, kita kritik itu. Jangan pernah kita kritik gagasannya. Karena kalau gagasan dan idenya harus sudah bagus deh. Jadi menurutku kalau kita mau kritik harus secara objektif. Karena kita itu sesama warga Indonesia, siapa sih yang nggak pingin Indonesia itu maju, industrinya maju, ekonominya maju, pangannya melimpah, harga makanan murah, dan lain-lain. Tapi gimana itu semua terjadi kalau netizennya gampang menghakimi, gampang digiring opininya, gampang dibelokkan narasinya, geng. Ayolah, please teman-teman, berkesadaran luas lah dan jangan gampang terprovokasi. Gimana menurut kalian? Komen, aku Bang Prejo pamit undur diri dan bye-bye.